Bab 389. Pada saat ini, Elaine, yang berada di sampingnya, menghela nafas lega, menepuk dadanya dan berkata, hari ini adalah berkah. Aku hampir hancur oleh Jianjun Gao itu. Claire menatapnya dan berkata tanpa daya, Bu, bisakah kamu makan camilan dalam segala hal mulai sekarang? Jangan dijual lagi. Saya tidak tahu. Jika bukan karena Charlie hari ini, kita berdua akan mati sekarang. Elaine tahu bahwa dia salah, tetapi dia dengan enggan berkata, ada apa? Saya juga korban. Lagi pula, masalah ini sendiri disebabkan oleh Charlie. Jika dia tidak memprovokasi Junwei Gao, kita tidak bisa menghadapi bahaya seperti ini. Bagaimanapun, itu semua karena perbuatannya. Claire dengan marah berkata, kenapa kamu tidak mengerti? Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan naik ke atas. Melihat Claire di atas, Elaine buru-buru mendorong pintu mobil untuk menyusul. Charlie juga buru-buru mengikutinya. Ketika dia sampai di rumah, tuan tua tidak ada di rumah, jadi Elaine berkata kepada Claire, Claire, jangan beritahu ayahmu apa yang terjadi hari ini. Apakah kau mendengar? Claire bertanya balik, tidakkah menurutmu kamu benar? Apa hati nurani yang bersalah itu? Elaine bersikeras, mengapa saya memiliki hati nurani yang bersalah? Aku hanya tidak ingin ayahmu terlalu khawatir, bukankah kita berdua sudah baik-baik saja? Apa gunanya membuatnya takut? Claire berkata, jika kamu tidak mengakui kesalahanmu dalam masalah ini, maka aku akan memberitahu ayah dan membiarkan ayah menilai. Elaine buru-buru berkata, oh, oke. Saya akui bahwa saya berhutang pertimbangan, oke? Aku menyalahkan si brengsek Junwei Gao, sialan, bahkan yang berani memperbaiki Lady Wilson. Dia juga mengatakan untuk memberi saya Mercedes-Benz S500, saya bahkan belum membukanya. Claire tiba-tiba mendengar Elaine berbicara tentang Mercedes-Benz S500, dan buru-buru bertanya, Mercedes-Benz S500 apa? Bu, apa yang terjadi? Elaine menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru menjelaskan, oh, Junwei Gao itu menelepon saya dan mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Anda, jadi dia memberi saya mobil Mercedes-Benz dulu, dan saya memikirkannya, Anda dan ayah Anda sama-sama punya mobil. Saya belum pernah mengendarai mobil, dan seseorang kebetulan mengantarkannya ke pintu. Bukankah itu bagus? Saya bisa memberi Anda pesanan dekorasi, jadi saya bingung dan setuju. Setelah berbicara, Elaine buru-buru membantah, tapi saya melakukan semua itu untuk Anda dan keluarga ini. Claire berkata dengan marah, bisakah Anda menggunakannya untuk saya dan keluarga ini setiap saat untuk mempermainkan saya dan membenarkan diri Anda sendiri? Jika bukan karena Charlie hari ini, saya mungkin sudah mati, dan Anda mungkin juga mati, dan malam kematian tidak dijamin. Jika kita berdua pergi, bagaimana kamu bisa membiarkan ayah hidup? Mungkin satu keluarga dengan 3 orang akan masuk. Charlie mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Tetap saja penyesatan ini benar-benar mengecewakan. Ketika Elaine mendengar Claire menuduhnya, dia segera duduk di tanah dengan amarah, dan mulai menangis dan menjerit. Ya ampun, kok hidupku susah sekali, anak yang satu ini seumur hidupku, dia malah menunjuk hidungku dan memarahiku, ya ampun, kenapa aku masih hidup? Bawa aku pergi. Di masa lalu, jika Elaine ceroboh, Claire pasti akan segera berkompromi. Tapi hari ini, Claire tidak bermaksud untuk berkompromi sama sekali. Dia menatap Elaine dengan sangat kecewa, dan berkata dengan mata merah, Bu, ibu selalu melakukan ini setiap kali membuat kesalahan dan terus berjalan tanpa mengakuinya, berharap orang lain tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Jika orang lain terus dimintai pertanggungjawaban, Anda akan ceroboh. Tidak tahu malu, apakah menurutmu orang lain akan selalu mengakomodasimu dan memaafkanmu? Elaine melanjutkan penampilannya, menangis dan meratap, aku sangat pahit, Tuhan. Gadis kandung saya sebenarnya berbicara kepada saya seperti ini. Tidakkah dia tahu bahwa orang tuanya lebih dari surga? Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan orang tua, mereka harus diperlakukan seperti anak-anak. Saya tidak punya hak untuk disalahkan. Tuhan, kamu bilang rumah ini, bisakah aku tinggal di masa depan? Aku tidak bisa tinggal lagi, lalu apa gunanya hidup? Claire meneteskan 2 baris air mata, dan dengan tegas berkata, Bu, jika ibu selalu seperti ini, maka Charlie dan aku akan pindah. Saya masih punya tabungan. Mari kita menyewa apartemen 1 kamar tidur.
Itu tidak membutuhkan biaya banyak. Bab 390. Setelah berbicara, dia berkata kepada Charlie, "Suamiku, pergi dan kemasi barang-barangmu." Tentu saja Charlie mengangguk berulang kali dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi." Claire mengeluarkan ponselnya lagi dan berkata kepada Elaine, "Saya menelepon ayah dan mengatakan kepadanya bahwa saya akan pindah. Biarkan kalian berdua tinggal di sana. Tidak peduli apa yang Anda lakukan salah, saya tidak akan menuduh Anda lagi." Elaine tiba-tiba panik. Dalam hidupnya, satu-satunya harapan yang dimilikinya adalah Claire. Jika tidak, dengan kemampuan Yakub, jangan pernah berpikir untuk berbalik dalam hidup ini. Namun, kali ini Claire terlihat memiliki sikap yang sangat teguh. Jika dia benar-benar menelepon Jacob, tidak akan ada ruang untuk berbalik. Jadi dia bergegas, memeluk kaki Claire, dan menangis dan berkata, "Claire, jangan tinggalkan Ibu Claire. Apakah tidak apa-apa jika Ibu salah? Ibu benar-benar tahu itu salah. Ini semua salahku karena tidak masuk akal. Jangan khawatir, Ibu akan mengubahnya di masa depan. Tidak bisakah Ibu mengubahnya?" Claire menatapnya dan berkata dengan hampa, "Jika kamu benar-benar tahu kamu salah, kamu harus meminta maaf kepada Charlie terlebih dahulu. Tidak hanya meminta maaf atas apa yang kamu katakan, tapi juga berterima kasih pada Charlie karena telah menyelamatkan kita." Elaine menjawab tanpa sadar, "Limbah ini, apakah dia menyelamatkan kita?" Claire cemas dan menginjak kakinya, "Kamu masih memanggilnya sampah." Elaine buru-buru mengubah kata-katanya, "Saya salah. Dia tidak sia-sia. Kamu benar. Saya akan meminta maaf padanya." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bangun dan pergi ke kamar Claire dan Charlie, dan berkata dengan enggan kepada Charlie, "Charlie, aku minta maaf padamu. Aku biasa berbicara buruk, jadi jangan memasukkannya ke dalam hatimu." Kemudian, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Itu masih di sana, terima kasih untuk hari ini." Charlie memang kesal pada Elaine, tapi itu bukan sikap buruknya terhadap dirinya sendiri, tapi sifatnya yang serakah dan tidak tahu malu, yang hampir melukai Claire. Bagi Charlie, selama Claire masih utuh, bahkan jika Elaine sudah mati, dia tidak akan merasa tidak nyaman sama sekali. Namun, jika Elaine menyebabkan Claire terluka, dia akan mati 10,000 kali, yang tidak akan cukup untuk memaafkan dirinya sendiri. Hal-hal hari ini sangat menjengkelkan dan menakutkan, tapi untungnya, Claire masih utuh, dan dia tidak bisa mengajarinya di depan Claire atau menunjukkan warna padanya. Namun, jika setelah kejadian hari ini, ibu mertua yang bodoh bisa memiliki ingatan yang sedikit lebih lama, maka itu akan lebih baik. Memikirkan hal ini, Charlie berpikir sendiri dan memberi Elaine satu kesempatan terakhir. Jika dia berani menyebabkan masalah seperti itu lain kali, dia akan mengalami gangguan pada kakinya dan membiarkannya duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Jika dia bisa menimbulkan masalah di kursi roda, maka jadikanlah dia sayuran,